Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darul Effendi Musa, NIM 049, jurusan BKPI. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengaruh filsafat India dengan psikologi transpersonal. Nah, psikologi transpersonal adalah salah satu mazhab dari psikologi yang mempelajari tentang potensi yang paling tinggi dari manusia, seperti pengalaman trans yang dialami oleh manusia, pengalaman spiritual, pengalaman mistik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran yang berada di atas ego atau self beyond ego. Shapiro, Grace, dan Philip telah mengadakan penelitian dari karya transpersonal yang berbahasa Inggris mulai tahun 1991 sampai tahun 2001. Mereka menyatakan bahwa telah ditemukan 8 macam definisi dari transpersonal psikologi, yang bahkan secara teliti mereka membuat presentasi tabel penggunaan istilah yang paling sering digunakan oleh para ahli, yaitu seperti term transendensi, spiritualitas, dan lain sebagainya. Nah, di sini objek psikologi pada garis besarnya hanya seputar psikofisik manusia, psikokognitif, dan psikohumanistik manusia. Kecenderungan penggalian terhadap dimensi transpersonal dari pribadi yang terdalam dalam diri manusia kurang atau bahkan tidak mendapat porsi dalam kajian psikologi pada umumnya. Penggalian dan pengembangan manusia secara utuh sebagai pribadi dalam dimensi kompleksnya itu jangan hanya pertumbuhan sebagai realisasi yang berfokus pada yang simpel tentang aspek fisik atau emosi atau intelektual dari pribadi, dengan meninggalkan lebih banyak alam ke dalamnya yang tak tergali. Dan karena itu mungkin bisa saja tidak terrealisasikan. Nah, di sini sebuah pandangan multidimensi dari kemanusiaan sebagai pandangan manusia yang menurut psikologi transpersonal itu ada 8 macam. Yang satu fisik, 2 emosi, 3 intelektual, 4 integritas personal, kelima intuisi, keenam psikis spiritual, ketujuh mistik, kedelapan integritas transpersonal. Nah, sehingga mengacu pada filsafat timur, itu adalah tradisi filsafat yang terutama berkembang di Asia, khususnya India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas filsafat timur itu dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Namun sebenarnya filsafat timur itu tidak hanya dipandang filsafat agama juga, tetapi termasuk filsafat hidup. Pengaruh filsafat hidup ini mengenai keyakinan kehidupan yang tidak terpisahkan oleh tidak bisa terpisahkan oleh alam sekitar. Nah, ada sisi manusia yang menyatu dengan Tuhan dalam tingkat spiritualnya. Namun di filsafat India pun dianggap sebagai pemikiran yang hanya berbicara masalah keagamaan atau spiritual saja. Sementara sistematika filsafat tidak menonjol. Nah, hal itu dapat dilihat dari sistem ajaran Hindu dan Buddha yang di dalamnya memang banyak bicara terkait kedekatan manusia dengan sang pencipta atau dewa-dewa yang diyakini oleh penduduk Hindia. Jadi
dapat di sini kita belajar tentang filsafat India itu secara sifatnya itu bersifat religius. Tujuan akhir dari filsafat India ini keselamatan manusia di akhirat, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Heinrich Zimmer. Beliau mengatakan seperti ini: dalam hal ini filsafat India berpihak pada agama melebihi apa yang dilakukan pemikir kritis dan sekuler barat modern. Nah, keberpihakan filosof-filosof India ini sejajar dengan filosof-filosof kuno seperti Pythagoras, Empedokles, Plato, kaum Stoics, Epicurus, dan para pengikutnya seperti Plotinus, terus dan pemikiran neoplatonik. Tujuan utama dalam pemikiran India ini untuk membuka dan mengintegrasikan ke dalam kesadaran apa yang telah dilawan dan disembunyikan oleh kekuatan-kekuatan hidup, bukan mengeksplorasi dan menggambarkan dunia yang terlihat. Nah, tujuan filsafat India selama bermilenium-milenium itu adalah untuk mengetahui diri yang tidak berubah tersebut dan menciptakan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya berikan atau saya buatkan video ini tentang filsafat tentang pengaruh filsafat India dengan psikologi transpersonal. Di sini apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke.